Plankton adalah organisme mikroskopis yang hidupnya melayang-layang di kolom air dan pergerakannya sangat bergantung dengan arus air. Plankton dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada fitoplankton, plankton yang bersifat seperti tumbuhan, mampu melakukan fotosintesis. Yang kedua ada zooplankton, plankton yang bersifat seperti hewan, memakan fitoplankton atau organisme kecil lainnya. Plankton merupakan komponen penting dalam rantai makanan laut dan menjadi indikator kesuburan serta kualitas air suatu perairan. Berikut merupakan contoh-contoh dari plankton-plankton. Ini pertama dari jenis plankton yang fitoplankton. Contohnya yang pertama ada diatom, misalnya Thalassiosira yang berasal dari divisi atau filum Basilarhiophyta. Yang kedua ada Dinoflagellata yang berasal dari divisi atau filum Dinoflagellata. Yang ketiga ada Cyanobacteria yang divisi atau filumnya Cyanophyta. Yang keempat ada Chlorophyta yang divisi atau filumnya itu Chlorophyta. Yang kelima ada Silicoflagellata yang divisi atau filumnya Dictyocopecae. Yang selanjutnya contoh dari jenis plankton yang zooplankton. Yang pertama ada Copepoda berasal dari filum Arthropoda Crustacea. Yang kedua ada Cladocera berasal dari filum atau kelas Arthropoda dan Arthropoda Crustacea juga. Yang ketiga Rotifera, filum atau kelasnya Rotifera juga, Rotifera. Terus yang keempat ada larva Echinodermata, filum atau kelasnya Echinodermata. Terus yang kelima ada larva ikan, filum atau kelasnya Chordata Fisches. Berikut merupakan penjelasan bagian-bagian tubuh dari jenis plankton yang fitoplankton. Yang pertama, fitoplankton memiliki dinding sel yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk sel. Contohnya seperti pada diatom itu terbuat dari silika. Terus kemudian fitoplankton juga mempunyai kloroplas. Kloroplas merupakan tempat terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan energi dari cahaya matahari. Terus setelah itu fitoplankton juga memiliki inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk sebagai pengontrol aktivitas sel dan mengandung materi genetik. Terus yang terakhir, fitoplankton mempunyai vakuola. Vakuola merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan menjaga keseimbangan tekanan osmotik. Yang selanjutnya dari jenis plankton zooplankton. Pertama, zooplankton mempunyai antena untuk membantu pergerakan dan mendeteksi lingkungan sekitar. Yang kedua, zooplankton mempunyai mata majemuk pada sebagian spesiesnya, gunanya untuk mendeteksi cahaya dan objek. Selanjutnya, zooplankton juga mempunyai rahang atau mulut yang digunakan untuk menangkap dan mengonsumsi makanan. Setelah itu, zooplankton juga mempunyai segmentasi tubuh seperti pada crustacea. Tubuh terdiri dari beberapa segmen yang fleksibel. Yang terakhir, zooplankton juga mempunyai silia atau flagella, contohnya seperti pada Rotifera, yang berfungsi untuk berenang dan menangkap makanan. Plankton hidup dengan cara untuk yang fitoplankton itu sendiri hidup dengan cara berfotosintesis. Mereka menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan nutrien dari air untuk menghasilkan energi. Mereka biasanya hidup dekat permukaan air agar bisa mendapat sinar matahari yang maksimal. Untuk zooplankton itu hidup dengan cara heterotrof, yaitu memakan fitoplankton, bakteri, atau partikel organik kecil. Beberapa spesies aktif berenang, sementara yang lain hanya melayang mengikuti arus air dan menggunakan silia atau flagella untuk bergerak dan menangkap makanan.